Martabak manisnya bersarang lembut, kenyal, enak banget meski tanpa resting. Jadi ceritanya tempatku udah mulai musim hujan. Berapa hari ini hujan terus, kita putuskan buat bikin martabak. Aku pakai 25 sendok makan alias 250 gram terigu, gula, kemudian ini kita kasih air 300 ml, air biasa aja. Nah ini kita aduk, campur sampai gulanya benar-benar larut. Oh iya, itu tadi aku tambahin sedikit garam supaya rasanya lebih gurih. Tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Lanjut aku mau tambahin vanili, pewarna makanan. Aku sengaja campurin warna hijau sama warna kuning supaya warnanya bagus. Kemudian 1 butir telur, aku pakai yang ukuran agak besar. Ini kita campur. Nah ini bisa di resting, bisa enggak ya. Jadi di sini nanti aku bakal cobain yang di resting, nggak di resting, dan di resting sebentar. Lanjut, ini bagian terakhir. Terakhir aku mau campurkan air, baking powder sama soda kue. Ini kalau udah larut kita langsung masukin ke adonan dan setelah tercampur rata nanti bisa langsung dimasak. Jadi memang gitu ya, memang baking soda sama baking powdernya di bagian akhir. Nah, ini kita campur. Oh iya, sebelumnya aku udah panasin pan atau teflon duluan ya. Terus di bagian bawahnya aku kasih plat kayak gini supaya panasnya itu benar-benar merata. Nah kalau udah benar-benar panas pan atau teflonnya, baru kita masukkan adonan. Kemudian aku goyang kayak gini supaya pinggirannya tuh kayak yang dijual mau martabak manis itu loh. Nah untuk urusan adonan, kan ada yang biasa masak itu adonannya didiamin dulu alias di resting. Ada yang nggak di resting alias langsung dimasak. Kalau menurut saranku bagusan di resting dulu. Yang nggak dimasak aku udah coba, yang nggak di resting maksudnya, nggak didiamin atau diistirahatin dulu, itu nanti hasilnya kurang sekenyal yang diistirahatkan dulu. Dan supaya rasanya itu kekenyalannya itu benar-benar oke, diistirahatkan minimal 1 jam. Ini tadi gelembungannya setelah dia itu benar-benar sudah sempurna, aku kasih taburan gula pasir, kita tutup sebentar dan siap diangkat. Kelihatan ya, ini tuh bersarang sempurna guys. Oh iya, nanti kalau misalnya masak jangan ketebelan ya. Kalau misalnya ketebelan di pannya itu bisa dibagi jadi berapa adonan. Soalnya kalau nggak dibagi nanti dia itu gampang bagian bawahnya itu gosong. Sedangkan bagian atasnya itu belum berlubang sempurna, belum bersarang sempurna. Ini renyah banget bagian pinggirnya. Tinggal kita kasih margarin sesuka hati aja. Kalau misalnya takut sama lemak dari margarin, bisa dikasih dikit aja. Aku pernah cobain nggak pakai margarin, tetap enak loh. Cuman dia agak kering jadinya. Kalau yang aku bikin ini versi banyak margarinnya. Jadi yang sedang diet ini nggak usah diikutin ya guys. Oke udah, kita kasih margarin. Harusnya ini tadi dibelah dulu kayaknya ya. Jadi ini udah aku kasih margarin, baru aku belah. Terus aku mau kasih toppingnya. Toppingnya ini nanti aku bakal pakai meses aja, karena anak-anakku ini suka meses. Oh ya, di tempatku ini ada orang yang jual martabak yang untuk ngadonnya itu mirip dengan Wix ya. Cuma dia bentuknya panjang, terus terbuat dari rotan. Nah, kata mamang-mamang yang bikin, kalau misalnya kita tuh ngadon adonan martabak pakai tangkai dari rotan itu rasanya jauh lebih enak, jauh lebih istimewa. Katanya gitu ya. Tapi aku belum pernah coba bikin karena nggak ada Wix dari tangkai rotan itu. Rasanya juga nggak aku bisa bandingin karena dia itu bukan martabak Bangka ya. Kalau ini yang aku bikin ini kan ala-ala martabak manis Bangka gitu. Yang dia ini katanya martabak Minang, dia tuh agak beda. Enak sih, cuma dia beda dengan martabak yang biasa kita temui. Lanjut kita mau iris-iris dulu. Oh iya, ini tadi aku kelupaan ngolesin margarin di atas martabaknya. Harusnya udah dilipat tadi bagian atas martabaknya, ini kita olesin margarin lagi ya. Aku kelupaan jadi kita susulin aja olesin margarinnya. Lanjut aku mau ngurusin topping untuk adonan yang kedua. Nah adonan yang kedua ini aku lupa goyangin teflonnya, jadi nggak ada bagian pinggirnya. Nggak apa-apa ya, rasanya sama aja, cuma tampilannya aja yang kurang cakep. Jadi yang masakan pertama itu tadi itu aku resting 30 menit. Kemudian yang ini restingnya 1 jam. Nanti ada satu adonan lagi yang nggak aku resting. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Oh ya, yang kedua ini aku kasih topping keju supaya beda. Dan siap disajikan martabak kita hari ini martabak yang rasa keju, topping keju maksudnya, bukan rasa keju ya. Lanjut, ini martabak yang topping meses. Masya Allah, tampilannya cakep, bersarang sempurna, dan rasanya dijamin mantul banget. Kita lihat perbedaannya ya. Yang satu ini, yang topping meses ini yang di resting 30 menit. Kelihatan dia bersarang sempurna. Kemudian yang ini kita resting selama 1 jam. Seratnya sama sempurnanya, tapi ada bedanya. Nah yang toppingnya meses ini yang kita resting 30 menit, dia tidak sekenyal yang kita resting selama 1 jam. Kelihatan ya perbedaannya. Yang di atas itu yang meses, dia nggak sebagus yang di bawah. Bisa kita coba ambil satu, coba aku ambil dulu ya. Nanti kita coba buka helaian seratnya itu ya, sarangnya itu, supaya bisa kelihatan. Tuh kelihatan dia bagus sih, tapi enggak apa ya,
nggak mengarah ke kenyal gitu. Kelihatan betul kalau dia ini dimasak murni pakai terigu aja dan nggak di resting. Di resting 30 menit. Sedangkan yang kita resting 1 jam, ini hasilnya jauh lebih bagus. Dia itu agak mengarah ke kenyal, seolah-olah ada campuran tepung tapiokanya, padahal enggak ya. Tuh, ini rasanya mirip banget dengan yang dijual mamang-mamang martabak bulan. Maksudnya martabak manis. Aku recommended banget buat di resting. Nah, yang ini nggak di resting, hasilnya bagus. Dia bersarang sempurna, tapi dia nggak ada rasa kenyalnya, itu teksturnya itu nggak ada kenyal-kenyalnya gitu loh. Tapi kalau misalnya mau langsung dimakan, masak aja yang nggak dipakai di resting ini. Sama-sama enak kok rasanya. Makasih banyak sudah mampir. Murah rezeki sehat selalu. Selamat mencoba di rumah.